Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 395, Mengapa begitu rapuh untuk dikalahkan? Mendengarkan tindakan dermawan, pengawas Lin yang memberikan diskon 6.300 koin emas, senyum tipis muncul di bibir Huang Xiaolong. Bagaimana aku bisa menerimanya? Pengawas Lin terkekeh malu, itulah yang harus aku lakukan. Huang Xiaolong tertawa, bagus, bantu aku mengemas semua bahan penyempurnaan pil ini ke dalam cincin spasialku. Dia mengeluarkan cincin spasial kosong dan memberikannya kepada pengawas Lin sambil mengatakan itu. Cincin spasial ini diambil dari Yao Fei saat Huang Xiaolong membunuhnya. Pengawas Lin menerima cincin spasial dari Huang Xiaolong dan membukanya. Begitu cincin itu terbuka, matanya terbelalak. Cincin spasial ini, hanya ruang di dalamnya saja yang mendekati 3 hingga 400 meter kubik, jika dia membayangkan volumenya, seberapa besar itu. Suatu kali, dia melihat salah satu cincin spasial tetua toko Aulu mereka, tetapi ruang di dalamnya hampir setengah ukuran milik Huang Xiaolong. Setelah mengatasi keterkejutannya, sedikit penyesalan menyelimuti hati Supervisor Lin. Jika dia tahu lebih awal, dia akan memberi isyarat kepada bawahannya untuk menaikkan harga sedikit lagi. Seekor domba gemuk yang sangat besar, jika dia tidak membuatnya berdarah sedikit lagi, siapa yang tahu kapan domba gemuk berikutnya akan mengunjungi toko mereka. Namun, penyesalan sudah terlambat dan Supervisor Lin pulih dengan cukup cepat. Ia menyerahkan cincin spasial itu kepada Iron Skinned Dog, yang berdiri di samping, sehingga ia dapat memindahkan semua bahan penyempurnaan pil yang dibeli Huang Xiaolong ke dalam cincin itu. Tentu saja, jika dia tahu bahwa Huang Xiaolong memperoleh cincin spasial ini setelah membunuh seorang tetua Dewa Templar, dia mungkin akan cukup takut untuk melemparkan cincin spasial itu kembali ke Huang Xiaolong, bahkan tidak memiliki keberanian untuk memegang cincin itu. Pikirannya untuk membuat domba super gemuk berdarah sedikit lagi pasti akan lenyap. Beberapa saat kemudian, anjing berkulit besi telah meletakkan semua bahan ke dalam cincin spasial, dan menyerahkan cincin itu kembali dengan hormat kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengambil cincin spasial dan menyimpannya di cincin Asura. Huang Xiaolong berdiri. Tiba-tiba, dia menepuk dahinya, berkata, aku lupa membawanya saat aku datang ke sini. Aku hanya punya uang 100.000 koin emas yang kuberikan padamu sebelumnya. Pada titik ini, Huang Xiaolong menunjukkan ekspresi menyesal saat menatap Supervisor Lin. Supervisor Lin, ini benar-benar canggung. Bagaimana dengan ini, biarkan aku kembali dulu, aku akan mengirim orang-orangku ke sini dengan sisanya nanti. Kepala pengawas Lin terkejut, lalu dahinya berkerut, adik kecil, jalan ini tidak benar. Berhenti sejenak, dia mengalihkan pandangannya ke Zhao Su dan Zhang Fu. Bagaimana dengan kedua bawahanmu jika mereka membawa uang? Begitu Huang Xiaolong diizinkan kembali, tidak ada hantu yang akan percaya bahwa dia akan mengirim orang kembali dengan membawa uang. Bahkan jika Supervisor Lin adalah seekor babi, hal ini jelas baginya. Huang Xiaolong menoleh ke arah Zhao Su dan Zhang Fu, apakah kalian membawa uang? Zhao Su menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang mulia, bawahanmu tidak membawa banyak uang, hanya beberapa ratus koin emas. Zhang Fu juga menggelengkan kepalanya, meniru Zhao Su kata demi kata. Huang Xiaolong berkata, keluarkan beberapa ratus koin emas yang kau miliki, berikan dulu pada Supervisor Lin. Ia kemudian menoleh pada Supervisor Lin, Supervisor Lin, aku benar-benar minta maaf, kedua bawahanku hanya punya sedikit uang. Kenapa kau tidak mengambilnya sebagai deposit? Nanti, aku akan mengirim orang untuk membawa uangnya. Selesai berkata demikian, Huang Xiaolong bersiap untuk pergi bersama Zhao Su dan yang lainnya. Tubuh pengawas Lin berkedip-kedip, menghalangi jalan mereka. Melihat beberapa ratus koin emas di depannya, kemarahan muncul dari hatinya, beberapa ratus koin emas, apakah mereka mencoba mengusir seorang pengemis? Senyum yang biasa tersungging di wajahnya menghilang, wajahnya tenggelam, suram dan dingin, karena tidak ada cara lain, silakan tinggalkan semua bahan-bahan di sini. Kapanpun kamu membawa uang, kamu bisa membawanya pergi. Pada titik ini, penjaga di sekitar toko Aulu sudah menyadari ada yang tidak beres, menutup aula secara melingkar, menghalangi jalan keluar. Sambil menonton dengan tenang, Huang Xiaolong menjawab, bahan-bahan penyempurnaan pil. Bahan-bahan apa? Kilatan dingin melintas di mata pengawas Lin saat mendengar kata-kata itu, mencibir pada Huang Xiaolong, Pang, kenapa aku merasa kau sengaja datang ke toko Aulu kami untuk mencari masalah? Pada tahap ini, bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa Huang Xiaolong tidak berniat membayar sejak awal. Senyum tipis muncul di wajah Huang Xiaolong, mengangkat bahu acuh tak acuh, jika kamu ingin berpikir seperti itu juga benar. Terdengar tawa licik dari mulut pengawas Lin, toko Aulu kami telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun, tidak pernah ada orang yang cukup buta untuk berani datang ke sini mencari masalah.
Aku memberimu satu kesempatan terakhir, keluarkan semua bahan penyempurnaan pil dan tinggalkan semua benda di tubuhmu serta cincin spasialmu, lalu kau bisa pergi dari sini dengan patuh setelah itu. Huang Xiaolong sangat tenang, jika tidak. Iron Skinned Dog menyela, nak, kenapa kau tidak bertanya-tanya siapa bos Owl Shop kita? Biar ku beritahu, bos kita adalah kepala pelayan istana kota Oblast Selatan, Tuan Luo Yun. Jadi begitu. Bos besar di balik toko Owl ini adalah kepala pelayan istana Kastelan. Huang Xiaolong mencibir. Untuk kota sebesar ini, seperti South Oblast, seorang kepala pelayan di istana Kastelan memang pendukung dengan status, identitas, dan kekuasaan yang tinggi. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan orang ini hanya di bawah Kastelan. Iron Skinned Dog menambahkan, ketika kami memulai bisnis, ada beberapa orang buta yang datang mencoba membuat masalah, tahukah Anda bagaimana mereka berakhir? Kaki anjing mereka dipatahkan oleh kami, urat-urat tangan dan kaki mereka dipotong, dan laut ki mereka terbuang sia-sia. Jika bukan karena Lord Duke yang memohon kepada mereka, mereka pasti sudah mati sejak lama. Serentetan langkah kaki bergemuruh di aula saat bayangan bergerak di sekitar toko. Para penjaga toko Auhu telah mengepung toko sepenuhnya, bahkan seekor lalat pun tidak bisa keluar. Jumlah mereka sekitar 60 orang. Melihat ini, kepercayaan diri pengawas Lin meningkat. Dia bisa melihat bahwa Huang Xiaolong seharusnya adalah seseorang dengan status tinggi, tetapi sekali lagi, jadi apa, ini adalah kota daerah selatan, mereka yang punya nyali untuk datang dan membuat masalah di toko Auhu pantas mati. Huang Xiaolong melirik sekilas, para penjaga Auhu Shop di sekitar aula semuanya adalah ahli alam Xiantian, tetapi kebanyakan dari mereka adalah Xiantian tingkat rendah dan menengah. Sedangkan untuk tingkat tinggi, hanya ada 3 orang. Dalam situasi ini, mata hitam obsidian Lil Tian berbinar saat dia melihat ke kiri dan ke kanan, bertanya pada Huang Xiaolong, kakak, apa yang mereka lakukan? Huang Xiaolong tertawa, mereka ingin melawan kita. Mendengar itu, Lil Tian bertepuk tangan sambil berteriak, hebat, hebat, ah. Aku paling suka berkelahi. Lil Tian yang gembira tidak menunggu kata-kata lain dari Huang Xiaolong, tangan kecilnya melambai dan sebuah tinju melayang, mengarah ke Supervisor Lin. Kemarahan pengawas Lin meledak melihat seorang anak kecil berani menyerangnya. Bajingan kecil liar, kau mencari kematian. Dengan energi pertempuran yang mengalir deras dari tubuhnya, pengawas Lin meninju. Mampu menduduki jabatan sebagai pengawas toko Auhu, pengawas Lin bukanlah orang yang lemah, ia merupakan seorang Xiantian tingkat ke-8 akhir. Tepat ketika Iron Skinned Dog dan para penjaga mengira bahwa bocah nakal itu akan mati, hancur berkeping-keping, suara, kaca, tulang patah terdengar di telinga mereka. Jeritan tragis pengawas Lin menggema di aula. Kemudian, tangan kecil Lil Tian menyerang lagi, mendaratkan pukulan di dadanya. Di hadapan wajah-wajah terkejut para anggota Auhu Shop ini, supervisor mereka Lin terlempar keluar, menabrak salah satu pilar batu raksasa di aula. Seluruh aula bergetar saat pilar batu itu retak. Tubuh pengawas Lin meluncur ke bawah menghantam pilar batu, seluruh dadanya cekung, keluar dari ujung lainnya. Jantungnya berhenti berdetak, namun matanya terbelalak karena terkejut dan tidak percaya. Aula yang luas itu langsung menjadi sunyi senyap. Namun, detak jantung para anggota Auhu Shop yang cepat terdengar sangat keras. Keheningan itu dipecahkan oleh suara Lil Tian, bukankah kita sedang bertarung? Mengapa begitu rapuh untuk dipukul? Pada saat berikutnya, dia menoleh ke Iron Skinned Dog, sekarang giliranmu.